Oke, kita buka ya. Hari ini kuliahnya 2 bab lagi. Jadi kita mekanika bangunan. Kemarin kan udah bahas tentang selubung bangunan, udah kita nyoba ngitung OTTV, kemudian ada landscape gitu. Nanti landscape juga bagian dari tugas kita ya, gimana sih untuk mendapatkan berapa kemarin 40% dari lahan dari bangunan kita itu berapa persen perlu untuk mencukupi landscape di dalam bangunan. Kalau dia di permukaan horizontalnya nggak cukup, berarti kita sisipkan di vertikalnya. Nah, itu berapa persen nanti bisa di desain gitu ya. Terus kemudian bahas tentang apa kemarin lanjutannya ya, habis landscape pencahayaan segala macam ya. Ya lampu kita udah tahu tuh, satu ruangan itu untuk fungsi-fungsi ruang yang lain itu beda-beda ya kebutuhan lumennya berapanya. Terus hari ini kita coba ini ya membahas tentang pengkondisian udara gitu ya. Nah sekarang habis baterai. Ya tujuannya ini ya, pengkondisian udara atau sistem sirkulasi untuk udara tuh tujuannya untuk mendapatkan kualitas udara, kenyamanan gitu ya. Terus kita keluar situ kan dituntut untuk gimana sih orang tinggal gitu ya, ini dalam satu ruangan tuh bagaimana dia bisa nyaman segala macam. Nah, itu kita juga memiliki ini ya fungsi untuk menciptakan kenyamanan dalam bangunan, termasuk bangunan yang vertikal gitu. Nah, kenapa pengkondisian udara itu penting gitu ya? Karena di bangunan sekarang kita kalau di situ nggak cuma mikirin ruangan kecil gini aja, jadi kita juga dituntut untuk gimana sih sistem pengkondisian udara kalau vertikal, kalau terrace building gitu. Kebanyakan, nah ini ada istilahnya juga, kebanyakan bangunan modern dirancang untuk sepenuhnya atau sebagian besar tertutup gitu, melindungi penghuninya dari kontak langsung dari lingkungan luar. Kemudian ini realitanya ya, sistem pengkondisian udara digunakan untuk mengatur suhu udara atau kelembapan yang nyaman di dalam ruangan gitu ya. Nah, kemudian hal ini kontras dengan arsitektur tradisional Indonesia yang sangat bergantung pada sistem peneduh atau melindungi ruangan dari terik matahari. Ini ada suhu rata-rata ya kalau kita bandingkan di Jakarta gitu. Kalau di Jakarta itu bagusnya eh, ke, eh, pakai sirkulasi tradisional apa penghawaan modern tuh? Harus pakai AC atau pengkondisian udara standar? Kalau di Jakarta? AC ya, karena orang eh, dia bikin sirkulasi udara bagus-bagus juga, yang masuk udaranya belum tentu bagus juga kan. Nah itu juga kendalanya. Kalau di kota-kota besar ya, di Jakarta, Surabaya gitu. Kalau di Malang, yang Bandung yang dingin itu udah pasti enggak, pasti dibuka udaranya juga masih bagus gitu ya. Nah itu makanya itu tantangannya paling banyak di kota-kota besar yang kondisi udara atau lingkungan di luarnya itu nggak bagus gitu ya. Itu menyebabkan kebutuhan tinggi untuk AC gitu. Makanya kalau AC ini terus kita pakai terus konsekuensinya apa gitu ya. Berarti kan mekanisme untuk membuat AC ini low atau penggunaannya rendah, serendah mungkin, seminim mungkin. Nah itu tugas dari kita juga arsitek ya. Ini ada contoh nih. Ini tahu yang ini orang Indonesia nih yang ngerjain kayak gini. Tahu arsiteknya siapa? Kalau di Instagram nih tahuan nih. Siapa? Ini nih, yang mana? Nih. Di ujung sana ya. Siapa nih? Kayak gini nih. Ini kalau dipakai gitu ya, orang tinggal di sini nyaman gak sih? Itu berarti jas juga. Yang mana?
Yang atapnya ini. Ini lantainya pasti dark, tapi atapnya ini ternyata atap baja ringan, tapi dia miring gitu. Tapi ya, ya. Kalau kita pikir, nggak ada kopi, nggak ada panas ya masuk semua langsung. iya nih kayak kalau kita pikir kan kalau dari selera kan orang kota gitu modern kan minimalis gitu kan, minimalis segala macam. Udah mataharinya bisa diblok dengan warna putih gitu kan, jadi nggak menyerap gitu kan. Tapi kan ini biarpun senyaman mungkin ini juga terpanas gitu di sini. Sirkulasi udaranya juga kalau orang bertahun-tahun pakai AC segala macam kan udara di dalamnya ini nggak ganti gitu ya. Kalau dia ditutup terus gitu ya. Nah, otomatis kan harus dibuka sekian panas. Nah, desain seperti ini kan sebenarnya nggak cocok sama di Indonesia. Tapi yang menyukai banyak gitu ya. Tapi klien kan kadang akhirnya desainer ya arsiteknya ya ngikutin kemauan kliennya juga akhirnya sebenarnya. Tapi kalau secara teori kita nggak mendukung nih desain-desain seperti ini. Kalau ini rata-rata ini kan Sultan Siregar ya, sama di IG-nya. Ini desain-desainnya dia Sultan Siregar, ini Atelier Riri. Jadi yang kayak gini ini diadaptasikan dari ini, dari Jepang. Jadi ada beberapa arsitek Indonesia yang muda-muda itu kan suka pelesiran ke Jepang tuh. Nah, dia lihat desain-desain di Jepang itu kok simple, minimalis dan ini ya adaptif untuk konsumen Indonesia yang baru nikah, yang baru membangun rumah tangga. Jadi desain seperti ini murah dan ini ya gampang maintenance-nya. Tapi sebenarnya ini nggak cocok sama Indonesia. Desain rumah modern Indonesia sudah baik. Desainnya kan sekarang udah mulai kayak gini semua tuh. Jadi, nah di kita paling nggak kita bisa jawab desain-desain ini nggak adaptif terhadap iklim Indonesia gitu. Kemudian kenapa kok bangunan di Indonesia yang udah berpuluhan tahun dulu kenapa bentuknya seperti ini gitu ya? Selalu menggunakan atap yang walaupun di Papua pun juga gitu. Jadi air hujan itu secepat mungkin dibuang gitu ya. Jadi makanya ini miring-miringnya curam-curam hujan jatuh langsung buang, airnya jauh langsung buang gitu. Kenapa seperti ini? Ya, kenapa? Kenapa kan kalau Indonesia seperti ini dulunya kok sekarang kita ada pemikiran membuat seperti yang kayak gini gitu. Karena nenek moyang kita udah desainnya seperti itu. Ya, itu juga nggak panas. Terus gini, kan dinding itu kan seperti ini, dinding. Ini kan kena kalau pas cuaca dingin atau hujan berhari-hari atau berjam-jam, ini kan lembab, ini basah. Kan konsepnya itu sebenarnya yang sehat itu dinding dalam ini atau dinding luar itu nggak boleh basah. Tapi kan kejebak matahari. Nah iya memang, tapi kan akhirnya banyak dinding yang crack, ada kan retak segala macam. Sebenarnya dinding itu nggak boleh kena air. Nah, makanya nih desain-desain kita zaman dulu itu dinding itu nggak kena air. Nah ini kan kelihatan dinding nggak kena air kan. Nah, dinding itu nggak kena air karena dulu mungkin ya faktor kesehatan juga mereka mikir juga desain gitu ya karena air hujan terus dindingnya basah kayu gitu ya kan juga nggak bagus tuh untuk kesehatan lembab. Tiap iklim negara juga ngaruh pak karena iklim. Iya, ini kan semua bangunan yang ada di Indonesia yang nenek moyang kita bikin itu kan adaptasinya pertama iklim, kedua tuh sosial budaya. Jadi misalnya sosial budaya itu kayak rumah panjang itu orangnya lebih senang satu rumah tapi berkumpul tuh beberapa keluarga. Kalau Lamin itu kan kalau Dayak, kalau yang Bali itu rumah orang tua, terus ada bangunan lagi untuk ibadahnya, terus ada lumbung pagi segala macam. Kita mau masuk belum mulai? Nggak? Belum mulai ya pak? Udah. Belum diacep kali ya? Oh iya. Oh iya. Oh iya. Anu suruh WA aja nanti nggak anu kadang ngajar kita nggak aware sama acepnya. Gitu ya. Jadi kalau yang bisa saya. Nah ya. Itu alasannya pertama itu. Kalau dinding itu harusnya nggak boleh basah gitu ya. Kecuali kalau yang seperti ini kan mungkin
seng gitu ya. Jadi kalau seng nggak masalah gitu ya. Atau metal gitu ya. Tapi kalau dinding ini bata gitu, ya nggak inilah. Kalau kita pikir kan juga kenapa bangunan kolonial itu biarpun dia udah memang pinggir laut basah gitu, tapi kan dindingnya tebel tuh. Jadi dinding bagian dalam itu nggak basah. Itu pengaruhnya sebenarnya untuk kesehatan juga. Gitu. Selain itu kalau yang di rumah Jawa ini sistemnya kalau yang joglo itu kan knockdown. Fungsinya sih sebenarnya eh, lebih ini atraktif joglo sih kalau saya bilang. Jadi dia di dalam itu bisa dibongkar ketika nanti anaknya tumbuh besar butuh kamar nanti dindingnya itu bisa dibongkar atau dipasang dibongkar ini knockdown lah pokoknya di dalamnya. Dan ini ketika orang pindah juga bisa dibongkar atapnya dilepasin. Terus kan dia nggak pakai paku tuh rata-rata rumah-rumah vernakular kita tuh nggak pakai paku jadi pakai pasak jadi bisa dibongkar lagi diangkut makanya kayak si Anies Bausdan itu kan beli rumah joglonya Kiai siapa itu ya itu ya dari dulu bangunan itu dipindah gitu aja bawa truk dipindah dibongkar dipasang gitu itu ya jadi kenapa pengkondisian udara itu penting pertama biar udara di dalam bangunan ini berganti nah kalau punya anak kecil nah itu kenapa anak sering batuk-batuk atau sakit itu misalnya kita bandingkan deh ini punya anak saya ini normal tapi kok dia rentan sakit suka sakit nah itu juga perlu dipikirin tuh makanya kalau di arsitek dulu saya ingat ada luas lantai berapa itu harus ada bukaan jendela yang bisa membuat udara yang ada di dalam ini berganti setiap 2 hari sekali minimal. Atau kalau misalnya karena sering pakai AC terus setiap hari kan Pak? Ya, anak sekarang kan nggak pakai AC nggak bisa tidur gitu ya. Iya. Nggak pernah ada dibuka pintu jendela tuh. Iya. Jadi itu iya. Jadi bisa jadi anak kita nggak tahan ini kan, nggak tahan banting dia karena selain dia harus pakai yang dingin, terus udara di dalam ruangan itu kan stuck gitu ya. Itu aja yang diolah sama AC itu kan. Nah itu dia. Kalau rumah ini dibuka jendelanya udah ganti tuh bisa udaranya. Gitu. Seperti ini kan udah ibaratnya kenapa sih capek-capek kita memikirkan desain yang seperti ini padahal sudah rule besarnya itu udah ada gitu ya. Dari vernakular ini sudah ada segini. Jadi ini kalau saya gitu ya terus ownernya minta yang kayak gini pasti nggak saya ambil kasih ke teman apa mau minimalis yang kayak gitu enggak makanya sering jarang betul ngerjain bangunan ownernya itu ya kalau nantinya yang apa ya yang cerewet lah ya jadi lebih ya owner itu kan cerewet lebih ada yang lebih cerewet lagi ya. Kayaknya ini sebulan nggak selesai nih kita ngurusin satu orang ini aja gitu kan nah itu karena manpower-nya arsitek itu dihitung dari lamanya dia ngerjain itu. Kita tuh ngecas orang tuh berdasarkan manpower yang kita habiskan untuk melayani dia. Jangan. Jadi owner tuh kadang ada yang kayak gini kan. Ada yang ibaratnya itu dia saya bayar kamu, oh iya ada deal ya 10 juta. Nah, kalau pikir kita kan, oh gede gitu ya 10 juta. Tapi kamu nggak tahu ya 3 bulan nggak selesai nih om. Gitu. Itu yang jadi kendala. Kadang kita tuh nggak ngerti gitu kan. Ya Pak, fee kita tuh segini. Nah kadang arsitek yang baru praktek, dia nggak berapa pertemuannya, berapa konsultasinya itu nggak disebutin di draft kontraknya. Nah itu yang bikin kita kendala. Jadi kita sebutin ya nanti kita tuh pertemuan 1, 2, 3, 4 sampai finalisasi itu 5. Jadi casnya tuh jadi kita tuh bisa kayak praktek dokter lah jadi mencasnya itu berdasarkan pertemuan sama slide outputnya itu ini. Jangan sampai kita ya dapat nih 20 juta setahun nggak selesai bisa jadi deh karena owner kan ngeliat gini bagus bisa ganti tau lah sendiri kalau yang udah praktek udah desain tau lah ngadapin ini owner ya besok dia udah ganti lagi jadi dia ganti presentasi apalagi kalau udah mulai milih warna gitu ampun deh itu ya jadi kebayang ya jadi yang ini ya jadi kita tahu kenapa kita hari ini mempelajari ini ya pelajari kenapa sih kita perlu tahu tentang pengkondisian udara ini untuk yang baru masuk jadi kenapa kita perlu ini karena kita
tahu desain-desain sekarang seperti ini gitu ya. Dan realitanya kenapa nenek moyang kita desainnya seperti ini. Ada remote AC. Ya. Ya, jadi perbandingan gitu ya, modern. Padahal kan yang kayak gini ini kenapa nggak dikasih atap aja selesai gitu. Karena maintenance atap tuh kan sebenarnya lebih ringan daripada maintenance dinding. Dinding bisa semua sisi, kalau atap kan cuma. Oke, intermezzonya ini. Jadi kenapa fungsi atap itu penting gitu ya untuk untuk arsitek gitu ya. Kenapa ada elemen atap itu menjadi ini ya concern kita ya kalau desain gitu ya sama sirkulasi udara. Terus ini kita bahas tentang yang ini ya mekanikanya gitu. Jadi air conditioning itu makan waktunya ya, makan konsumsinya tinggi ya untuk listriknya. Dia hotel, rumah sakit, semua ada jenis gedung yang sesuai fungsinya itu tinggi ya air conditioningnya. Termasuk juga kayak pendidikan seperti ini gitu. Kalau ruang kelas yang di sana ada AC-nya nggak? Udah pernah nyoba ruang kelas yang lain? Nggak ada kan? Ya. Ada. Yang di samping sini ada juga? Udah lama. Udah lama. Udah ada sekarang. Semua gedung berarti kelas ada ya? Ada. Oke deh. Jadi bagus tuh. Dikasih AC. Bisa ruang kelas itu nggak pernah dikasih AC gitu. Karena ya efisiensi juga ya, karena kan gedung pendidikan ya, budgetnya nggak tinggi. Ini jadi studi kasusnya di Jakarta penggunaan AC itu konsumsinya tinggi. Udah dijonasi lagi berdasarkan jenis bangunannya juga tetap tinggi gitu ya. Kemudian ini ada persyaratan peraturan, ada 9 peraturan ya yang dipakai gitu ya, untuk melakukan efisiensi dan sistem pengawalan. Yang kita pakai cuma 3 ini aja. Untuk arsitek yang lainnya ini skupnya ini engineer pengawalan lah. Jadi kita coba bahas di 3 ini aja. Di situ disebutin juga, saya rangkum ya, sistem mekanika itu harus dirancang untuk menyediakan tingkat ventilasi minimum sesuai dengan butir 44 di building yang kemarin di daftar pustaka sekalian sama SNI ini ya. Jadi persyaratannya ini pasokan udara segar gitu ya. Misalnya rumah tinggal di sini ada nggak? Perkantoran, restoran. Dapur aja dia setiap 20 jam udaranya harus diganti. Kalau pintunya bagus kan tinggal dibuka gitu aja udaranya ganti ya, sirkulasi. Kan waktu mata kuliah utilitas yang nyeket-nyeket ruangan yang ada sirkulasi udaranya itu ada kemarin ya? Mata kuliahnya Bu Ati? Yang ada sirkulasi udara kayak itu? Ya, ada nggak? Apa pencahayaan aja? Itu sirkulasi udara di rumah masing-masing. Iya. Ya, itu sirkulasi udara ya. Dikasih tahu nggak teknik-teknik kalau bikin sirkulasi udara itu kayak apa? Nggak, maksudnya kalau di situ ada pintu, keluarnya udara lewat mana lagi? Atas. Berarti ke atas. Dia Ya, mana? Misalnya dari sini gitu ya, misalnya dari sisi sini datang. Nah dia keluarnya kemana? Kan kalau kita tutup gini dia datang aja kan, muter di dalam sini aja kan. Keluarnya dia nggak ada. Nah, makanya kalau kita ngedesain gitu ya, kalau mementingkan sirkulasi, biasanya ada yang masuk ada yang keluar. Misalnya kayak pintu masuk itu tembus sama pintu keluar. Kalau pintu muter jadi kalau dia cuma muter aja, nggak ganti tuh udaranya. Ya mungkin ada. Apa? Berarti benar-benar harus ada jendela ventilasi gitu. Iya, jadi ya paling jeleknya ya posisi atas gitu kan, jadi udaranya ke atas gitu. Tapi sebenarnya dia cross ventilation, jadi dari pintu ke belakang sampai pintu depan itu yang masuk harus keluar ke belakang. Satu arah. itu nggak memungkinkan untuk ada ventilasi. Iya. Kan nggak boleh. Misalnya Rapat dinding kanan kiri gitu kan. Tapi belakang kan enggak seharusnya.
misalkan ada misalkan itu benar-benar habis kan perubahan yang di sana kan kanan kiri sudah habis. Belakang mepet. Iya. Habis. Iya. Cuma depan doang nih. Kalau YB kan nggak disetujuin. Oh iya. Iya. Mana ada misalnya lahan itu kan nggak boleh habis dibangun. Misalnya, tapi kondisinya udah seperti itu ya, udah habis dibangun. Berarti dia udaranya harusnya kemana? Ke atas, elevatednya ke atas. Ya, jadi nggak, jadi bikin void. Jadi sisi paling belakang dari bangunan, misalnya di bangunan ini, masuk udara yang masuk, dia dikasih void. Jangan di tengah voidnya. Kalau void di tengah kan belakangnya nggak ganti tuh udaranya. Jadi udara di belakang, ini dinding, dia naikkan void ke atas. Baru di atasnya ini bikin aja seperti keluaran untuk angin. Bisa jadi dia bentuknya kayak gelas, tapi dia berterap gitu. Jadi anginnya bisa keluar lewat samping. Gitu. Bisa gitu. Baru rumah-rumah yang habis. Kan bisa diputar lagi keluar. Ya kan nggak keluar semua. Jendela ventilasi. Nggak keluar semua. Oh. Makanya kan kadang kita rumah kenapa sih kok suka berdebu? Iya. Karena saya kan, karena baru dibersihin kemarin, udah berdebu lagi. Padahal pakai AC. Ya dipikir. Oke, ya udah, udaranya nggak ganti. Oh. Udaranya nggak ganti, udaranya ya di situ-situ aja yang muter aja dari situ. Tuh, jadi ini ternyata dari persyaratan udara segar untuk jenis bangunan itu ada regulasinya gitu. Jadi kayak dapur itu 20 jam dia harus ganti udaranya. Terus kamar mandi WC ini paling penting juga nih, kamar mandi WC, terus bioskop segala macam itu setiap 8 jam malah disebut di sini. Bioskop tuh. Bioskop mana Pak? Terus gimana cara mengontrol udara? Kalau yang ini kan tuntutannya, kalau yang dia ini yang gedung itu kan dia pakai AC. AC itu kan ada sistem untuk ganti udaranya di atas gedung. Iya, AC. Itu kalau untuk gedung. Kalau rumah tinggal kan kita nggak mungkin kan nyediain itu. AC split kan ya cuma gitu-gitu aja kan. Nah, makanya kalau di yang gedung itu kita di settingannya itu untuk ada VAC-nya, ada yang pergantian vertikal udaranya di atas itu. Jadi tuh dia ada adaptasinya di sana. Kalau dari kita ya yang kecil-kecil kayak kamar mandi itu harus ada ya siap 10 jam orang kentut di situ ya, jangan sampai nanti misalkan kamar mandi di lantai 1 nih Pak, buangnya kemana? Misalkan di belakang lantai 1, di atas ada lantai lagi. Dia kan bentuknya kecil kan. Kamar mandi itu kan kecil. Nah, itu kan bukannya dia dari ventilasi yang di atas itu kan dulu ada. Sekarang kan orang nggak pernah bikin ventilasi di atasnya pintu gini kan. Nah, harusnya itu kan ada. Ini di sini itu sebenarnya walaupun pintu ditutup, udaranya itu keluar gitu kan lewat situ. Nah, baru disapunya ya lewat pembukaan ventilasi yang besar-besaran itu, pintu dibuka, jendela dibuka, nah cross ventilation disapunya di situ. Enggak dia perlu harus ada ventilasi sendiri, enggak ada harus buangan sendiri keluar. Karena kan banyak juga dia manfaatkan kamar mandi itu dibuat tangga misalnya. Itu gimana sirkulasinya supaya bisa? Ya itu kasih ventilasi aja di situ. Tapi kalau orang nggak mau ventilasi, biasanya kayak orang kayak biasanya lapas banget loh tadi. Iya. Kan tua kesannya. Ya itu. Makanya kalau bau lama misalnya gitu keluarnya, bersihnya, hilangnya, baunya segala macam gitu. Ya itu juga biasanya sering kita kasih glass block gitu kan, glass block untuk matahari. Matahari itu kan sebenarnya tuh menggerakkan udara di dalam juga kan. Udara itu kalau nggak salah dari yang panas ke dingin. Udara itu mengalir dari temperatur yang panas ke temperatur yang dingin. Coba cari deh koreksinya. Coba cari itu. Itu pokoknya pergerakan udara itu karena ada perbedaan ini temperatur, nah itu angin itu bisa ngalirnya gara-gara ada yang satunya dingin atau yang panas, entah coba di browsing. Setahu gitu. Jadi di mana ada perbedaan temperatur, nah itu udaranya ngalirnya di situ. Nah, makanya kadang kalau udah mentok nih nggak dikasih ventilasi segala macam, berarti kan dia bersihnya ganti udaranya lewat buka pintu. Untuk gerakannya ya kasih aja glass block itu untuk dia menggerakkan udara di dalamnya. Berarti kan matahari penting juga ya Pak? Iya. Matahari mall. Oke, ini yang hadir kelihatan nggak ya paparannya?
Nanti ditanya di WA aja, kayaknya connect-nya ke Bluetooth nih. Saya coba matikan Bluetooth-nya deh. Oke. Ini deh ya, berarti untuk pertukaran udara per jamnya ada regulasinya, kemudian ini untuk berdasarkan ini ya, ini tadi berdasarkan jenisnya, ini berdasarkan fungsi bangunannya ya. Jadi nanti bisa dibaca ini untuk syarat-syaratnya, ini juga lanjutannya. Ini ada manfaatnya ya, manfaat utama dari peraturan ini adalah peningkatan kesehatan, kenyamanan penghuni, tingkat ventilasi yang tepat menghasilkan peningkatan kualitas udara ruangan yang dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas orang di dalam rumahnya. Jadi ini menurut pembuat regulasi itu ternyata ya dengan memperhatikan desain yang memperhatikan pertukaran udara, terus berapa jumlah orangnya gitu juga ini ya ternyata menghasilkan kenyamanan, kesehatan. Nah ini juga prioritasnya Pak Arsitek juga ya. Jadi dia bagaimana? Ini juga ada yang ini ya aktivitas tinggi ya, sama rendah, sama aktivitas sedang. Kebutuhan udara untuk keluarnya seperti apa? 0,3 ini parameternya apa? Koefisiennya Pak. Koefisiennya. Apa? Persentase atau koefisiennya? Enggak bertanya. Ya nanti. Ya, oh ini unitnya per meter persegi per menit per orang. Persegi. Iya. Meter persegi kan ini kelihatan. Bukan publikasi. Meter persegi. Meter persegi. Iya. Lihat di literaturnya. Itu ya. Kemudian ini ada contoh terapan praktis untuk inilah sistem udara lah ya, pengkondisian udara. Jadi pertama adalah mengurangi beban pendinginan. Maksudnya ini ya penggunaan ini ya udara kita nyeting udara. Ya, seperti tujuannya peralatan pendingin udara, menghilangkan panas, kelembapan dalam ruangan. Terus apa ini desain pasif selubung bangunan ini udah kita pelajari ya kemarin ternyata desain pasif selubung bangunan yang bab 1 itu ternyata mempengaruhi juga itu untuk pendinginan pengawaan, kemudian rotasi jendela, pemilihan kaca udah kita pelajari. Terus potensinya menghemat 13 sampai 30% dari total konsumsi yang dipakai. Jadi kita kemarin udah tahu nih tentang selubung bangunan. Kemudian tentang orientasi bangunan juga sudah ada, jadi banyak nih dari kita dapat. Ini WWR juga kita udah tahu kan kemarin WWR itu apa, terus insulasi dinding juga kita udah tahu mana jenis-jenis dindingnya, warnanya segala. Kemudian ini commissioning. Commissioning ini bukan scope kita sih sebenarnya. Ini untuk konstruksi ya, pasca konstruksi ya. Jadi setiap pasca konstruksi diharapkan ada commissioning ya untuk menyeting, untuk menghitung sih sebenarnya kondisi yang udah terbangun itu seperti apa, terus menyeting temperatur udaranya yang cocok seperti apa. Ya, ini untuk commissioning. Kemudian ada zona termal. Nah di sini kita arsitek diharapkan menerapkan zona ya, zona termal, zona panas gitu. Ya. Di sini kalau teorinya zona termal adalah ruangan atau sekelompok ruangan yang memiliki persyaratan pendinginan serupa atau dapat dikendalikan oleh sebuah termostat tunggal. Jadi misalnya ruang pertemuan gitu sama ruang lobby itu beda ya untuk zonasinya. Jadi di situ settingan termalnya berapa, untuk konsumsi berapa, dan yang di lobby berapa. Berbeda. Ini ada klasifikasinya zonasi termal berdasarkan penggunaan ruangannya. Ini ada yang kantor. Kalau kantor tuh zonanya dekat jendela, kawasan interior, area bukan panas membutuhkan ribuan perlindungan. Beban zona interior ada beberapa penghuni, lampu dan kurang jelas sih. Deskripsinya.
Gelanggang bandara lobby. Oh ya, berarti ini maksudnya mungkin kalau bandara kita itu harus memperhatikan untuk zona thermal untuk di lobby, keamanan, retail, ruang check-in itu berbeda ya dari empat ini. Terus kalau kantor itu kita bedakan ya zonasinya untuk yang dekat jendela sama yang di kawasan interiornya, maksudnya bagian yang enggak terpapar jendela itu berbeda untuk penyetingan termostatnya ya. Zonasinya juga dari kita juga beda ya. Kemudian oke, nanti bisa baca sendiri. Termostat setiap zona dapat diatur ke tingkat kenyamanan yang diinginkan. Konsumsinya bisa mereduce 5 sampai 15%. Ini ventilasi alami ya yang kita pelajari. Rumah-rumah dulu juga gini ya, dia nggak cuman bangunannya ini aja yang dikasih cross ventilation, tapi atap pun juga perlu bernafas, sama kolom juga perlu bernafas. Kalau dipikir buat kenapa atap ini perlu cross ventilation juga? Ayo jawab. Pernah mengalami pengalaman apa panas ini di dalam bangunan ini? Panas. Fitri apa Fitri? Fitri biasanya tahu. Kenapa tuh atap rumah saya kok perlu dikasih ventilasi itu? Atap kok dikasih ventilasi kan nggak ada ini, malah ada hewan lagi bikin sarang di dalam. Kenapa Andi? Kenapa tuh? Kok kita perlu dikasih ventilasi? Kadang mengapa gitu ya? Jadi pernah ngalamin nggak pada saat malam itu ada yang geblodak tuh di plafon kita atau di atap kita? Padahal itu belum tentu tikus loh, belum tentu hantu juga. Sampai itu karena udara di dalam, karena bangunan ini full. Bisa jadi nih hawa panas yang dari pagi sampai sore itu terkumpul di dalam sini, tapi dia tidak bisa keluar. Nggak bisa juga turun ke bawah plafon kan, ketutup plafon. Nah, akhirnya itu membuat genteng atap kita tuh gerak sendiri, panas gitu, gelodak. Itu kalau rumah-rumah sering dengar kayak gitu, itu belum tentu. Gelodak itu bisa jadi nggak, ini loh, bukan karena paku loh, bisa jadi satu setnya dia di sisi itu panas, bernapas sendiri. Muai. Ya, muai. Harus ada ventilasi Pak. Harusnya gitu. Kalau di Sekarang kayaknya melawan susah ya. Zaman dulu ya. Nih, jadi tuh kita ngedesain tuh, apalagi yang atapnya metal kayak di Balikpapan atapnya baja ringan, namanya metal, terus plafonnya GRC. Itu kalau kenapa sih rumah saya udah pakai AC masih panas, terus udah di atas bukit yang masih panas ya itu sudah. Karena yang di atap itu turun ke plafon, turun lagi ke bawah ke penghuninya itu. Aneh. Apalagi nggak pakai plafon. Gitu ya. Itu ya, bayangannya seperti itu. Karena yang nggak dikasih ventilasi ini banyak kasusnya kayak yang nggak konstruksi atapnya itu nggak awet gitu ya, mulai dari ini sambungan-sambungannya segala macam. Jadi dia bergerak gitu, atapnya bergerak gitu. Karena saking panasnya dari pagi sampai siang, malam tuh dingin sekali, turun sekali kan derajatnya kalau malam. Nah itu yang bikin dia. Kalau atapnya dari tanah liat gitu Pak, sama kayu, ngaruh juga Pak panas. Ya, itu sebenarnya material yang paling bagus itu kan dari tanah itu kan, genteng tanah sama pengisinya kayu. Tapi kan sudah bukan nggak modern, nggak ekonomis kan, karena dia udah diganti sakura yang murah banget gitu kan orang. Ya. Terus kalau pakai berjaringan, pakai itu bisa juga. Genteng. Bisa. Maksudnya di Cilacap pakai gigit. Jadi dikasih baja ringan, C5 deh. Baja ringan, kasih reng, habis itu udah kasih genteng. Tapi pondasinya sama ininya harus bagus. Jadi baja ringannya masih bagus. Masih bisa pakai baja ringan.
Cuman kan jeleknya baja ringan itu nggak boleh diinjek, Iya. nggak boleh diinjak, dia melengkung kan. Itu aja. Jadi kalau mau reparasi ya orangnya ada mal sendiri baru dia baja ringannya disusun gitu. Nggak bisa diinjek. Kalau mau kayu kan diinjek aja, mau ngecat ke apa segala macam diinjek. Nggak bisa bikin apa. Nggak bisa baikin atap. Gitu ya. Terus tujuannya untuk ventilasi alami yaitu mengurangi pendinginan mekanik ya. Kemudian pelepasan udara juga, udara panas gitu ya. Ini tujuannya juga. Nih yang ini contoh kasus yang tadi nih yang rumah komplek yang full dinding gitu. Ini kan ada void nih. Ini void nih di sini. Nah, dibuangnya di atas tuh. Ya gitu tapi bukan tambah banyak debu kan Pak? Apanya? Rumahnya. Yang di atas. Ya di satu rumah nggak banyak debu. Iya. Ya dikasih kasa-kasa, angin kasa tuh aja. Yang berdebu jadi kasa. Makanya sekarang kan ini pemikirannya kenapa orang pakai AC karena udara luarnya nggak bagus ya tadi itu kan yang di Jakarta gitu kan. Ya kalau di Jakarta ya solusinya ya AC itu juga. Tuh, tapi yang tinggal kita dari arsiteknya nyeting AC-nya itu seperti apa. Jadi pada waktu udara itu habis hujan itu kan debu turun semua. Terus malam hari, nah itu kita waktu untuk mengganti udara yang ada di dalam bangunan diganti dengan udara yang baru. Ya kita kasih trik-triknya itu juga tuh untuk owner yang pakai AC. Terakhir itu kipas angin. Jadi kipas angin itu ternyata ada ini juga. Lebar ruangan berapa, terus panjang ruangannya berapa, ini ada unitnya sama 1400-nya. Kecepatan apa itu? Speednya. Satu berapa sih? Bisa jadi 1400 km Maksudnya 2 biji kali, 1200 lebih. per satu ini satu unitnya. Misalnya ini 3 kali 4 satu unit 1200. Oh. Speednya per 400 tambah kencang kenapa jadi 3? Yang mana? Oh dia besar 13 meter 14 meter. Iya. Ini jumlah ini karena luasnya semakin besar ini jumlahnya dibanyakin. Speednya juga lebih gede. Ini yang dari SNI ya, bisa dipakai. Penguapan, peningkatan. Oke, ini kesimpulannya ya. Beberapa bangunan bertingkat rendah kontemporer mengadopsi cara tradisional pendinginan bangunan ini. Namun adopsi teknik ini untuk bangunan tinggi sulit untuk diterapkan. Jadi kenapa kok sekarang bangunan gedung nggak pakai filosofi yang kayak bangunan kontemporer itu ya karena untuk bangunan gedung sulit untuk dilakukan gitu ya. Jadi memang harus pakai pengondisian udara gitu ya, AC buatan gitu ya. Jadi tinggal bagaimana kita membuat konsumsi energi dari AC yang kita pakai untuk air building itu seminimal mungkin. Kemudian kelayakan ventilasi alami terganggu pada iklim dan jenis bangunan. Jadi mau pakai ventilasi alami itu tergantung posisi dari bangunannya juga, setnya di mana gitu ya. Itu juga menjadi pertimbangan kenapa nggak semua ventilasi alami itu bisa diterapkan. Kemudian pada iklim yang panas dan lembab, permukaan memerlukan banyak energi untuk pengalisan untuk penggunaannya kipas angin karena peningkatan kecepatan aliran udara. Ini juga sering dipakai nih. Jadi kalau di bangunan-bangunan yang kompleks, bangunan yang padat itu, kan angin nggak bisa jalan tuh karena kanan kirinya bangunan segala macam. Jadi tinggal untuk ganti udara itu pakai kipas angin tuh. Jadi di sini pergerakan udaranya pakai kipas angin. Kemudian ada SNI sekian untuk penyediaan bukaan ventilasi sebesar 5% dari luas lantai. Ya ini jadi patokan kita paling besar ini. Jadi kalau mau desain, jadi kalau ada luas bangunannya berapa, itu 5% harus untuk bukaannya.
dalam bentuk jendela, pintu, curtain wall, segala macam ya. Jadi ini yang 5% yang harus diingat untuk ini. Oke, ada yang mau ditanya atau mau nambah pembahasan? Apika nih biasanya nanya nih. Oke ya, untuk yang ini ya. Saya sebenarnya mau jelasin yang kondisi dari mau jelasin ininya apa? Mana tadi? Ini ada macam-macam ini mengadopsi minimum temperatur segala macam, tapi kayaknya ini lebih banyak nggak kepake juga nih kalau kita pelajari, jarang juga saya concern di ini kan alat-alat yang dipakai ini varian air volume, speed drive, terus kenapa satu ruangan itu harus misalnya kalau dia AC sentral itu kenapa satu ruangan ini kalau kosong itu ada isolat termostatnya yang beda-beda segala macam. Itu nanti bisa dibaca di literatur aja kalau memang nanti dapat penugasan untuk gimana sih sistem FAF terus FSS FD itu seperti apa gitu. Terus ini ada juga kontrol ventilasi di tempat parkir tertutup. Itu kalau di parkiran mall tuh jangan lama-lama tuh. Udara sama ini nggak bagus tuh. Basement tuh. Kalau di sini basement di mana ya? Ada basement. Oh di pentas itu berapa lantai? Ke bawah. Parkiran basement. Satu aja tuh. Satu lantai aja. Oh dia 2, tapi dia satu lantai di split Pak. Oh di split untuk mobil naik ini ya. Kalau di Jakarta kan banyak yang lebih dari itu tuh 1, 2 sampai kan ada 4 Yang lantai. living yang berlantai. Di pentas. Living loh. Living juga masuk living kita juga turun. Basement Di ya. bawah Satu lantai aja. Kalau yang di Iwok ya, living sama bedanya sih. Kalau pentas di wall, kalau living di bawah baru. Oh iya. Oh ya, software informa tuh ya. Iya. Tapi ini pengapain living Pak ya? Karena dia kan terkurung. Yang basementnya yang mana Di living? bawah itu untuk Motor barang ya. biasa. Oh, bukan yang untuk mobil itu ya. Untuk barang ya, di bawah. So, saya kemarin tuh ada ini apa? Ada temen katanya dapat renov di situ gitu. Terus minta bantuin ini. Saya coba datang ke situ. Yang di lantai berapa? Lantai 3 atau 4 itu ada. Di situ ternyata ada gerejanya. Di dalam Living Plaza. Ya. Di atas. Ada. Nah, saya kaget juga. Nah ini bentuk apa nih bangunan kok melingkar gini? Oh ini di dalam gereja Pak. Oh berarti itu punyanya Sabtu ini ya? Iya. Ya kayak aku, Komunitas gitu. ya kayak aku di sekolah harapan banget itu Pak. Sekolah nanti kan ada gereja. Kayak gitu kayak living. Karena kan ya untuk gereja kan agak susah izin. Jadi ditempelkan di fasilitas ini. Oke, ini aja yang untuk yang pertama ya. Saya coba ganti lagi. Izinnya itu aula. Penerapan izinnya itu aula. Yang mana? Kalau kayak gitu. Oh iya. Ya aula. Susah deh, nggak boleh ya. Aku nggak tahu juga tuh peraturan.